Luas saja. Baik, sebelum berkeliling kita berikan keterangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Selamat datang Bapak Ibu tamu-tamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di Galeri Joko Tingkir Trangkil. Ini nama museumnya, Galeri Joko Tingkir Trangkil, terletak di kawasan Pondok Pesantren Al-Fatah di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Syukur alhamdulillah hari ini panjenengan semua dengan izin Allah diberangkatkan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk bisa datang berziarah, melihat atsar artefak peninggalan sejarah Islam. Khususnya ada peninggalan-peninggalan yang menurut penelitian para ahli sejarah diduga kuat merupakan peninggalan yang mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peninggalan para sahabat radhiyallahu anhum dan peninggalan orang-orang soleh terdahulu. Hampir 150 atsar artefak sejarah Islam bisa kita lihat selama berkeliling di sini, baik di gedung 1 di sebelah kiri kami ataupun di gedung 2 di sebelah kanan kami. Jadi ada 2 gedung antara peninggalan-peninggalan Wali Songo, ada pager dalamnya Sunan Derajat yang sudah berusia lebih dari 500 tahun, ada keris asli peninggalan Joko Tingkir, ada kain penutup makomnya Mbah Sunan Derajat, ada lambu bagian dalam makomnya Sunan Derajat, kemudian ada kain penutup makom Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sultan Hasanuddin dan sebagainya. Ini peninggalan-peninggalan yang ada di gedung 2. Nah, selama berkeliling nanti Bapak Ibu akan dipandu untuk menjelaskan satu persatu mengenai artefak yang ada dan Saudi dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kira-kira kalau disertakan sertifikatnya niku bahasa Arab bahasa Inggris jenengan paham napa mboten? Oke, makanya disertakan sertifikat yang bahasa Indonesia untuk mudah dipahami oleh semua pengunjung yang datang. Kali dan 3 anak panah. Unsur panah berbagai kali ini dibawa peninggalan baginda Rasulullah yang kami dapat dari Madinah Al-Munawwarah, yang mana ahli warisnya berasal dari kota Mekah. Jadi unsur panah milik baginda Nabi yang diberikan kepada sahabatnya yang kami dapatkan dari kota Mekah. Unsur panah ini memberikan pelajaran penting mengenai fungsi unsur panah itu sendiri. Fungsi unsur panah kali ini khusus untuk komando. Yang kalau anak panahnya berlubang, kalau ditarik anak panahnya akan terdengar suara. Kalau yang ini 2 item berupa pedang. Pedang yang di atas dua pohon peninggalan Sayyidina Husain kami dapatkan dari kota Yaman, beratnya 4,2 kilogram. Sarung pedangnya terbuat dari kulit kambing, sedangkan pedang yang di bawah ini juga buat peninggalan sarung pedangnya terbuat dari kulit unta. Pedang-pedang ini juga terbelah 2, memiliki fungsi mematahkan pedang musuh, melemparkan pedang musuh dan mencabik-cabik musuh. Pedangnya 5,5 kilo dengan 4,2 kilogram. Sedangkan yang di sebelah sini sorban perang yang terpasang di sebuah topi besi, buat peninggalan Sayyidina Ali yang didapatkan dari Suriah. Sayyidina Ali merupakan salah seorang menantu baginda Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Beliau ini ulamanya para sahabat dan pendekatnya para sahabat, khusus dipakai di dalam peperangan. Sorban milik Sayyidina Ali. Sedangkan di sebelah sini ini perabot rumah tangga milik keluarga baginda Rasulullah. Yang larangnya jangan khawatir, saya jelaskan dengan ada waktu bebas. Di sini kita punya koleksi wadah penyimpanan air susu unta, buat milik Sayyidah Fatimah, istri baginda Rasulullah yang kami dapat dari Madinah. Wadah susu unta ini diyakini milik baginda Nabi. Dia berikan kepada istrinya, kepada putrinya yang bernama Sayyidah Fatimah sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dan memberikan pelajaran ibu bapak ketika memiliki wadah penyimpanan minuman maupun makanan hendaknya memiliki tutupnya. Kemudian sebelah sini ada wadah penyimpanan air zam-zam. Ini diduga kuat salah satu wadah air zam-zam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kami dapatkan dari Madinah.
kelihatannya ketika diteliti Profesor menyebutkan wadah Zam-Zam baginda Nabi terbuat dari tanah liat yang ketika diteliti punya dua khasiat, anti basi dan anti racun. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, semoga Allah pilih kita semua minum Zam-Zam di Mekah Madinah. Jangan lupa ketika minum Zam-Zam untuk banyak-banyak berdoa karena doanya termasuk doa yang mustajabah. Hari ini wadah penyimpanan obat-obatan. Ini diduga kuat sebagai wadah obatnya Sayyidah Khadijah, istrinya baginda Rasulullah, yang diyakini wadah obat Atas langsung. diambil dari suatu tempat yang barokah, namanya Bi'ru Adab yang ada di Kubah Madinah. Ketika baginda Nabi hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, disambutlah beliau dengan Tala'al Badru Alaina. Di sana pun beliau singgah di rumah seorang sahabat Ansor. Nah, rumah beliau masih ada sampai sekarang. Jauh rumah ini diambil dari bekas rumahnya sahabat yang dulu Rasulullah pernah singgah di sini. Jadi mengambil berkah di tempat yang pernah disinggahi baginda Nabi. Sejadah itu juga bukan sejadah Nabi, tetapi sejadah itu telah diletakkan di atas tempat yang diyakini dulu Rasulullah pernah sholat di atas tempat itu. Maknanya apa? Tempat yang pernah dikunjungi orang barokah itu memiliki keberkahan yang luar biasa. Kalau yang ini salah satu tongkat yang diduga kuat sebagai salah satu tongkat baginda Nabi yang mulia yang kami dapat dari Madinah. Ketika diteliti terbuat dari kayu lus putih, kayu yang tumbuh di negeri Arab, panjang 125 cm. Tapi hadirin, tingginya baginda Nabi itu tinggi yang sempurna, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, ideal. Semoga Allah beri kita mimpi jumpa beliau. Amin ya rabbal alamin. Bergeser ke sebelah sini. Bapak Ibu hadirin, kami bikinkan replika-replika yang berkaitan dengan Ka'bah. Di antaranya replika Hajar Aswad yang kalau menciumnya dosanya akan berguguran seperti anak yang baru lahir dari perut ibunya. Bergeser ke sampingnya kami bikin replika pintu Ka'bah dan kuncinya. Bergeser lagi sebelah sana ada replika daripada talang emas dan juga makam Ibrahim, memberikan harapan semoga segera melihat yang aslinya. Amin ya rabbal alamin. Ketika berada di depan Ka'bah jangan lewatkan doa di multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, semoga menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, di sini kita punya koleksi berupa kiswah, potongan kiswah yang berasal dari Mekah Al-Mukarramah. Potongan kiswah Ka'bah yang berwarna hitam ini kami dapat dari Mekah tahun 2015. Sedangkan yang di dalam figura kecil ini kami dapatkan tahun 2016. Sedangkan yang besar yang sebelah itu kiswah khusus untuk pintu Ka'bah tahun 2014 ini. Kiswah khusus untuk pintu Ka'bah di zaman Daulah Utsmani. Setahun sekali diganti pemerintah Arab Saudi. Semoga kita segera diberangkatkan ke Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, di sini kita punya koleksi salah satu batu yang diyakini berasal dari neraka, dikenal sebagai batu sijil. Batu yang diyakini dibawa burung ababil dilempar kepada Raja Abraha dan tentara gajah, sebagaimana firman Allah, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Satu batu beratnya hampir 1,5 kilo, ibu bapak, yang diyakini terbuat dari tulang unta. Ibu bapak hadirin, baginda Nabi punya unta-unta yang ketika disembelih dagingnya dimakan, tulangnya tidak dibuang begitu saja. Ada yang dijadikan perhiasan berupa tasbih, ada yang dijadikan sebagai wadah penyimpanan. Ternyata hal-hal yang berkaitan dengan sang baginda Nabi itu adalah perkara yang sangat istimewa. Sedangkan yang di sini ini replika surat baginda Nabi yang dikirim kepada Raja Romawi yang aslinya masih tersimpan di Museum Masjid Raja Hussein Ahmad Jordan. Ini yang asli dan ini replika. Pelajaran penting buat kita semua, pentingnya menjaga adat kepada hal-hal yang berkaitan dengan agama. Bapak Ibu kalau sudah selesai ngaji, baca Quran, baca berjanji, kitab-kitab agama jangan diletakkan di bawah, karena kalau menggunakan untuk memudahkan maka diletakkan di bagian atas. Kemudian memberikan pelajaran yang kedua, cara dakwah bisa dengan mengirim surat.
maka medsos yang ada gunakanlah dalam dakwah buat kita semua. Kenapa? Karena beliau bersabda, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, baginya pahala orang yang mengerjakan tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Sekarang saya bantu foto bersama, foto di depan Kiswah tahun 2004 Masehi, Kiswah di zaman dahulu. Segitu tapak Kacau Nabi sama no. Kacau Nabi. Silakan bapak-bapak ke arah sini dulu. Mana pun tak sono ko. Aja tolo. Bas main kene gak apa-apa. Nek kita rambut sini. Amin. Ayat pertama ada di bagian bawah. Satu butir, tuliskan surat tulisan tangan. Kalau yang di sampingnya lagi, nanti saya tidak Masjidil Haram. Bapak yang pengen foto dengan suaminya dengan istrinya dengan anaknya. Ketika beliau hijrah ke Madinah, belum punya rumah. Beliau tinggal di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sediakan rumah Abu Ayyub Al-Ansari ada 2 tingkat. Nah, beliau sediakan di tempat lantai 2. Beliau tempat tidurnya baginda Nabi di lantai 2. Nah, beliau tinggal di rumahnya Sayyidina Ayyub Al-Ansari selama kurang lebih 7 bulan. 7 bulan beliau tinggal. Terus beliau membuat Masjid Nabawi yang sekarang udah mewah, dulu hanya sederhana. Yang di atas tapi langsung langit, di bawah langsung tanah, lantainya tanah. Terus di atap hanya depan dan belakang. Kenapa di belakang? Di atap di depan? Karena di tempat mimbarnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah." Jalan dari antara rumahku dan mimbar adalah taman dari taman-taman surga. Sekarang kalau kita ziarah ke Madinah, kita kenal dengan namanya Raudhah, taman-taman surga. Raudhah. Sebelah mana Masnya Raudhah? Sini, di antara rumahnya baginda Nabi di antara dan mimbarnya baginda Nabi yang tengah. Nah, yang bisa kita lihat sekarang ada di gambar yang di tengah itu namanya Raudhah di Nabawi sekarang, Masjid Nabawi. Ada taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu. Terus di belakang dia tapi karena tempat Ashabus Suffah, kurang lebih para sahabat yang tinggal di sini kurang lebih 70 orang. Yang mana beliau tinggal di sini para sahabat yang datang dari luar kota Madinah, datang ke Madinah yang mempunyai rumah. Maka para sahabat tinggal di sekitaran Masjid Nabawi di belakang. Ashabus Suffah namanya. Terus Masjid Nabawi dulu ada 4 pintu. Babu Ali, tempatnya Sayyidina Ali masuk. Babu Utsman atau Babu Jibril, tempatnya Sayyidina Utsman masuk, atau malaikat Jibril masuk untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi SAW. Di sini ada Babu Sofa, tempatnya Ashabus Suffah masuk. Lain sini ada Babu Siddiq, tempatnya Sayyidina Abu Bakar masuk. Terus kita bertanya di mana baginda Nabi Muhammad SAW masuk. Beliau masuk lewat pintu kamarnya beliau. Nah, rumahnya dan dindingnya Masjid Nabawi itu satu dinding. Nah, makanya Nabi SAW keluar lewat situ. Ketika beliau keluar baru diiqomati ketika beliau mau imam. Rumahnya beliau samping Masjid Nabawi itu bersama Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Sayyidina Abu Bakar, istri keduanya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai kurang 11 istri yang beliau wafat ketika beliau masih ada 2, yaitu Sayyidina Khadijah dan Sayyidina Zainab. Terus Nabi SAW tinggal dengan istrinya. Rumahnya ada sekitar Masjid Nabawi. Di sini ada 4 disebutkan: Sayyidina Aisyah, Sayyidina Saudah, dan Sayyidina Ummu Salamah, lahir Sayyidina Hafsah, anaknya Sayyidina Umar. Itu istrinya baginda Nabi Muhammad SAW. Terus samping rumahnya baginda Nabi ada rumahnya Sayyidina Ali bersama anaknya beliau, yaitu Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Terus di sini ada depannya Masjid Nabawi ada kerabat-kerabatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini ada Uzama bin Zaid. Sayyidina Uzama bin Zaid adalah anak angkatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Terus ada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah pamannya baginda Nabi Muhammad SAW. Terus Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Sayyidina Ali,
sepupunya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada Sayyidina Abbas juga pamannya baginda Nabi. Terus Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas juga pamannya baginda Nabi Muhammad SAW. Terus dari kamarnya baginda Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Aisyah dibesar dibesar lagi. Ukuran rumahnya baginda Nabi bersama Sayyidina Aisyah kurang lebih 5 kali 4 meter. 5 panjangnya, lebarnya 4 meter. Terus dibagi dua lagi. Ada untuk ruang tamu, ada untuk kamarnya baginda Nabi bersama Sayyidina Aisyah. 5 kali 4 meter saja. Terus ketika beliau wafat, beliau dikuburkan tepat di atas kuburnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau wafat, para sahabat goncang di manakah Nabi SAW akan dikuburkan. Maka tentang Sayyidina Abu Bakar berkata, pernah Nabi SAW bersabda, di mana para nabi wafat, disitulah beliau hidup untuk dikuburkan. Beliau wafat di atas kasurnya beliau di pangkuannya Sayyidina Aisyah, maka disitulah beliau dikuburkan. Ini dari kamarnya. Terus di sini ketika ada makamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Terus lanjut ketika beliau wafat digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun lebih. Beliau sakit, terus wafat diganti dan dikuburkan di sampingnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kuburnya ada sedikit turun karena derajatnya tidak sama. Sayyidina Abu Bakar paham derajatnya Rasulullah SAW tidak sama dengan Sayyidina Abu Bakar, maka kuburnya turun sedikit. Terus ketika Sayyidina Abu Bakar wafat diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah kurang lebih 10 tahun. Itulah umat Islam menguasai dunia, kurang lebih 2/3 dunia dikuasai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Terus kenapa situ ada di satir situ? Sebelah. Situ tempatnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, tempat tinggalnya Sayyidina Aisyah. Ketika Nabi SAW wafat, Sayyidina Aisyah masih tinggal di rumahnya. Ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, beliau masih tinggal di rumahnya. Tapi ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat, beliau masih tinggal di rumahnya tapi menyatir. Kenapa disatir? Karena Sayyidina Aisyah tahu Sayyidina Umar bukan mahramnya. Untuk waroknya beliau, menjaga auratnya beliau, maka Sayyidina Aisyah menutup satir untuk menjaga auratnya beliau karena sudah ada kuburannya orang yang tidak mahram bagi Sayyidina Aisyah dalam. Terus bisa kita lihat di antara makamnya baginda Nabi Muhammad SAW dan makamnya Sayyidina Abu Bakar sudah ada celah sedikit dulu di sana, ada celah. Tidak tempatnya Sayyidina Nabi Isa alaihissalam dari zaman akan turun untuk membunuh Dajjal. Itu dari tengahnya. Suatu saat dari zaman turun Nabi Isa alaihissalam mengikuti ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW untuk membunuh Dajjal di akhir zaman. Yang mana fitnahnya Dajjal sangat besar. Orang yang bisa-bisa orang yang pagi-paginya iman, malamnya bisa kafir. Orang yang iman pada malam harinya, pagi-paginya bisa menjadi kafir. Saking besar. Bersama Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sini ada 2 tembok penghalang, satu yang sama di tengah, tapi enggak dipasang supaya pengunjung bisa melihat isinya rumahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada ranjangnya di atas, jadi di rumah kalau ada ranjangnya juga ikut baginda Nabi Muhammad SAW, ikut baginda Nabi. Bagi memakai ranjang di rumah juga sebenarnya baginda Nabi. Terus tidur di bawah juga ada juga di zamannya Nabi Muhammad SAW. Kadang beliau tidur di atas, kadang beliau tidur di bawah. Ketika beliau tidur di atas, Sayyidina Aisyah tidur di bawah. Ketika Nabi SAW tidur di bawah, Sayyidina Aisyah tidur di atas. Ukurannya segini ya Mas, memang. Ini agak besar lagi. Oh, agak bawah nggih. Karena ruangannya. Iya, barangkali nggih izin bertanya. Nggih. Terus itu ada khusus tempat soalnya baginda Nabi ketika beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari, beliau sisihkan tempat untuk beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus di tengah-tengah situ ada tirai. Itulah pintu ketika pintu itu dibuka, kelihatan Masjid Nabawi. Karena temboknya Masjid Nabawi sama rumahnya Rasulullah SAW satu tembok saja. Di sini ada dapurnya, sini ruang tamu, sini dapurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu riwayat, selama beliau hidup, beliau tidak pernah makan roti dalam adonan yang halus. Beliau makan roti dalam adonan yang kasar. Dan penjahat Nabi Muhammad SAW. Terus atapnya dari pelepah kurma asli. Kita tahu di negeri Arab ada 2 musim, panas dan dingin. Ketika panas sekali, ketika dingin sangat dingin sekali. Ketika panas
cahaya matahari akan tembus ke bawah. Zamannya begini Nabi Muhammad SAW. Itu langsung pelapah atau ada yang lain ya Mas? Maksudnya kalau hujan bagaimana? Ada musim hujan atau tidak? Mungkin musim hujan mungkin setahun sekali. Oh gitu. Jadi kan terus di sini ada kain penutup kiswa batu nisan Sunan Kudus. Makamnya makam Sultan Maulana Hasan dari Banten. Sunan Giri. Berarti makamnya Sunan Giri. Dari Gresik. Di sini ada pagar pintu lawang agung yang saya sudah 500 ke atas. Terus ini ada penutup makamnya Sunan Kudus bersama istrinya beliau. Di sini ada lampu yang Oke. Jalannya mutar. Oke. Selamat jalan, hati-hati. Oke, naik kuda. Wisata naik kuda mengelilingi Temboro. Pasukan berkuda. Oke, berputarnya mengelilingi lapangan. Lumayan luas teman-teman lapangannya. Oke, mereka sampai. Ke pengajian ini lho, Dik. Beda nah.